Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, di video ini kita akan membahas dan juga memprediksi dividen saham Hexa dan harga wajarnya di tahun 2024 ini. Kita akan bahas juga terkait rumor yang beredar di mana case-nya Hexa katanya tidak akan cukup untuk bagi dividen jumbo lagi di tahun 2024 ini. Benar atau tidak dan gimana strateginya kita akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Langsung saja kita ke pembahasan, guys ya. Untuk saham Hexa ditutup di level 6.275 per lembar saham. Ini adalah perusahaan penjualan alat berat merek Hitachi dari Jepang dan masuk ke dalam indeks saham syariah juga. Nah, per hari ini sempat naik ya ke 6.300-an, tapi ternyata closing di level yang sama di 6.275. Dan kemarin juga sama guys ya, kemarin sempat naik tinggi, tapi ternyata closingnya kenaikannya tidak terlalu tinggi, jadi tipis aja kenaikan untuk di hari kemarin. Kita melihat dulu untuk dari sisi fundamental, di mana PE ratio masih sangat menarik di angka 6,13%, tapi PBV-nya tidak bisa kita katakan murah lagi dengan PBV 1,91 kali. Apakah harga wajar dari saham Hexa ini masih ada margin of safety atau malah sudah kemahalan nih untuk harga saham Hexa? Nanti kita akan bahas di akhir video guys ya terkait harga wajar saham Hexa. Kita move dulu ke earning per share atau laba bersih yang dibagikan sebanyak jumlah lembar sahamnya. Ya, jadi di sini kita akan fokus terhadap laba bersih dan juga earning per share-nya. Karena sudah rilis ya untuk laba bersih dan juga EPS pada kuartal 4 2023. Kalau misalkan di Stockbit Sekuritas di sini tertulis Rp215 per saham dan tentunya ini turun ya, baik secara year on year atau secara kuartalan. Secara year on year turun dari 323 per saham menjadi 215 dan secara kuartalan juga turun dari Rp256 per saham menjadi Rp215 per saham. Secara annualized di angka Rp1.023 per sahamnya. Nah, ini angkanya agak sedikit berbeda guys ya dengan angka yang ada di RTI Business. Untuk angka yang di RTI Business ini malah bagus ya, kuartal 4-nya EPS-nya mengalami kenaikan baik secara year on year ataupun kuartalannya. Secara year on year naik dari 270 menjadi 284 per saham, sedangkan secara kuartalan naik dari 233 menjadi 284 per sahamnya. Dan jadi annualized untuk full year EPS-nya di angka 1089 gitu guys ya. Perbedaan ini terjadi karena penggunaan kurs dolar yang berbeda. Karena kemarin IDR atau rupiah kita juga sempat melemah gitu guys ya. Jadi kita belum tahu ya di sini kurs yang digunakan oleh Stockbit Sekuritas dan juga oleh RTI Business itu kurs yang mana. Tapi memang ada indikasi perbedaan kurs dolar karena memang laporan dari laba bersih Hexa itu dalam bentuk dolar. Jadi wajar ada perbedaan, tapi di sini kita akan menggunakan EPS saham Hexa untuk memprediksi dividennya, yaitu 1089 per saham. Ya, angkanya juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang di sekuritas di angka 1023, tapi kita akan menggunakan yang 1089 per saham untuk memprediksi ya besaran dividen untuk saham Hexa di tahun 2024 ini. Lalu yang saya soroti dari saham Hexa ini adalah dari debt to equity ratio atau DER-nya, di mana liabilitas dari Hexa ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya. Dengan liabilitas 3,5 triliun, ekuitasnya di angka 2,6 triliun, sehingga angka DER-nya di angka 128,50%. Jadi sudah berada di atas 100% dan ini mengindikasikan bahwa hutang dari Hexa ini cukup besar. Kita cek dari sisi profitabilitas, NPM atau net profit margin di angka 8,84%. Lalu dari sisi dividen, ya di tahun 2023 lalu berhasil bagi dividen dengan yield 12,24%. Dan tentunya ini dividen yang sangat menarik. Lalu kita cek dari return on equity, ternyata juga sangat bagus ya, di angka 36,49%, sedangkan return on asset 13,61%. Nah, dari manajemen effectiveness di sini kita melihat bahwa ROE dan juga ROA dari Hexa ini sangat bagus gitu guys ya. Jadi kesimpulan sementara, Hexa ini adalah saham yang bagus, rutin bagi dividen. Ya, tapi kita akan prediksikan besaran dividennya dan kita akan bahas juga rumor terkait cash per share-nya Hexa yang katanya tidak akan bisa bagi dividen jumbo lagi. Nah, di sini untuk cash per share-nya di angka 319 per saham dan ini yang menjadi perdebatan di kalangan para investor gitu guys ya.
Sebenarnya hal ini sudah pernah terjadi di tahun sebelumnya terkait dengan cash per share Hexa yang dipermasalahkan. Wah, cash per share-nya tidak sesuai dengan EPS-nya gitu guys ya. Dan dari cash per share atau cash yang dipunyai oleh Hexa ini katanya tidak bisa bagi dividen jumbo nih saham Hexa-nya. Padahal ya seharusnya kita fokus terhadap earning per share-nya aja. Karena earning per share adalah cerminan dari laba bersih atau net income yang dihasilkan oleh perusahaan PT Hexindo Adi Perkasa. Gitu guys. Jadi kita fokus aja sebagai investor terhadap EPS-nya, ya terhadap pendapatan, terhadap laba bersih dan juga EPS-nya. Terkait pengaturan keuangan ya kita serahkan aja lah terhadap perusahaan itu sendiri. Dia mau bagi dividen 100%, dia mau bagi dividen di atas 100%, yaitu kan akan diambil dari tutup buku di tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun 2024 ini akan diambil dari tutup buku 2023. Otomatis akan diambil dari EPS yang seribuan ini gitu guys ya. Yang 1089 per sahamnya. Seperti itu ya. Nah, jadi hal ini sudah pernah terjadi di tahun 2023 lalu, dan kalau misalkan kita lihat pun di 3 tahun terakhir, memang untuk Hexa sendiri ya, kalau misalkan kita lihat dari rasio cash per share-nya, ini memang di angka yang rendah gitu guys ya. Ya 293 bahkan sempat turun ke 180 per lembar saham ya, naik lagi ke 470, tapi pada kenyataannya Hexa kan masih bisa bagi dividen. Bahkan di tahun 2023 lalu pun Hexa dividennya juga bagus. Tadi kan kita lihat 12% dividen yield-nya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya antara Hexa bisa bagi dividen jumbo atau tidak. Jawabannya simple. Hexa bisa bagi dividen jumbo di tahun 2024 ini karena ada laba yang belum dicadangkan, ya ada laba yang dicadangkan maksud saya, dan juga ada laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan. Itu bisa dibagikan sebagai dividen juga ya, sembari menunggu cash per share-nya terisi kembali. Seperti itu guys ya. Kita lanjut. Tapi nanti ada hal lain yang kita sebenarnya harus lebih concern lagi. Tapi nanti kita bahas lah ya di akhir video nanti. Nah, jadi kita bahas dulu ya, RUPS Hexa ini dijadwalkan akan diselenggarakan di 19 Juli 2024. Apakah dividen Hexa akan dimajukan ke bulan Agustus? Nah, kita belum tahu ya. Kita juga masih menunggu dari hasil RUPS tahunan yang akan diselenggarakan oleh saham Hexa ini. Dan bagaimana dividennya nanti ya, keputusan dividennya nanti akan kita lihat juga. Oke guys, untuk saham Hexa kita akan coba lihat juga dari sisi holding composition, di mana di sini ya investor foreign-nya cukup besar ya, tapi ada penurunan dari 16,4% ya turun menjadi 14,49%, digantikan dengan investor domestik yang ternyata naik persentasenya dari 9,12% menjadi 11,03%. Kita cek untuk investor domestik atau lokal, ternyata yang naik jumlahnya adalah investor individual. Persentasenya naik dari 8,75% menjadi 10,73%. Yang berarti investor retail, investor individual ini banyak akumulasi saham Hexa gitu guys ya, sejak pertengahan tahun 2023 lalu ya. Jadi dari pertengahan tahun 2023 lalu ini persentasenya semakin meningkat. Yang berarti ada juga investor retail yang beli di harga murah saham Hexa ini. Jadi hati-hati guys ya, karena kita melihat juga kemarin ada buangan dan pastinya banyak sekali investor yang take profit di saham Hexa. Nah, lalu kita cek juga untuk investor foreign, ternyata yang turun di sini adalah investor dari perbankan ya, untuk persentasenya turun menjadi 1,13%, sedangkan untuk dana dari perusahaan, investor dari perusahaan ini cukup stagnan ya di angka 5,34%, dan yang naik itu ada dana dari reksadana ya, ada kenaikan sedikit. Untuk shareholders-nya, Hitachi Construction Machinery Co. Limited memegang 48,59% dan sebagai pengendali. Lalu ada Itochu Corporation memegang 25% dan juga pengendali. Untuk masyarakat cukup kecil, hanya 20% saja. Lalu ada Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific, ini juga memegang 5,07%. Jadi dari pemegang sahamnya memang ada indikasi adanya urgensi agar saham Hexa itu bisa bagi dividen gitu guys ya. Karena sebagian besar lembar saham Hexa ini dipegang oleh pengendalinya, yaitu Hitachi Construction Machinery Co. Limited gitu guys. Jadi ketika Hexa ini bagi dividen jumbo, yang paling cuan yaitu adalah pengendalinya
kita masyarakat itu hanya kecipratan aja sebenarnya gitu guys. Tapi ini adalah hal yang bagus karena ketika sebuah perusahaan punya urgensi untuk bagi dividen, maka kemungkinan besar absen tidak bagi dividen atau kemungkinan ya persentase absen tidak bagi dividennya itu kecil gitu ya. Saya yakin 80% Hexa ini masih bisa bagi dividen dan 20%-nya itu absen bagi dividen. Nanti kita akan jelaskan juga ke teman-teman. Kita lihat dulu historical dividen dari Hexa ini ya. Untuk historicalnya ini cukup bagus, di mana sejak tahun 2019 Hexa bisa meningkatkan pembagian imbal hasil dari dividen yieldnya. Ya, dari yang tadinya di angka 5%, 9%, bisa naik menjadi 14%, bahkan 24% pada tahun 2021. Lalu di tahun 2022-2023 ini cukup stabil ya, di angka 11%-an. Untuk investing.com ini menggunakan data dari harga terakhir pas hari Kumdet. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan datanya ini dan cukup valid ya. Dividen yieldnya di tahun 2023 lalu 11,60%. Kalau di sekuritas tadi itu di-adjust lagi berdasarkan harga terbaru. Nah, jadi apa yang menyebabkan Hexa ini dia punya potensi absen tidak bagi dividen? Yang pertama adalah dari penjualan alat berat, di mana kita bercermin terhadap UNTR ya. UNTR penjualan alat berat pada awal tahun 2024 itu turun. Ya, penjualan alat beratnya turun. Itu sudah diprediksi juga oleh perusahaan sendiri, oleh United Tractors, sudah diprediksi bahwa oh ini penjualan kita di tahun 2024 tidak akan setinggi kemarin ya, ini akan turun ya, dan yang lainnya gitu ya. Itu sudah diprediksi oleh UNTR. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, Hexa ini tadi kita lihat IPS-nya kan naik ya. IPS-nya naik ya secara year on year kuartalan di RTA Business kuartal 4 2023-nya bagus. Nah, ternyata UNTR juga sama, guys. UNTR juga kuartal 4 2023-nya itu bagus. Ya naik secara year on year dan kuartalan. Nah, secara year on year naik dari 5,1 triliun menjadi 5,2 triliun. Itu secara year on year ya. Lalu secara kuartalannya naik dari 4,1 menjadi 5,2 triliun. Nah, ini kan berarti korelasinya sebenarnya sama gitu ya, karena menjualnya juga sama di Indonesia. Jadi untuk kuartal 4-nya itu bagus ya, rata-rata UNTR Hexa laba bersihnya juga naik, IPS-nya juga naik seperti itu. Nah, tapi ada kemungkinan kuartal 1 untuk penjualan alat beratnya Hexa itu juga turun, sama seperti yang terjadi terhadap saham UNTR, di mana kita melihat laba bersih UNTR juga turun. Nah, pada penjualan alat berat kemarin kita lihat juga memang penjualan alat berat UNTR itu turun juga guys di beberapa bulan ini ya, itu sudah kita lihat juga laporannya. Tapi karena UNTR ini adalah perusahaan yang terdiversifikasi, maka UNTR ini labanya kemungkinan ya tidak akan anjlok dalam, tidak akan jauh berbeda dengan kuartal 1 2024. Ya, karena overburden removal-nya untuk UNTR itu masih bisa mencuankan, ya bisa memberikan cuan terhadap UNTR-nya seperti itu. Jadi masih terbantu lah oleh diversifikasi bisnisnya di bisnis yang lain, misalkan pertambangan batu baranya bagus, lalu pertambangan emas ya, dan juga nikelnya juga mungkin ada sedikit naik turun gitu, tapi masih bisa saling membantu lah ya untuk laba bersih dari UNTR. Sedangkan Hexa ketika penjualan alat beratnya lesu, maka ada potensi labanya akan turun, sehingga itu juga menjadi potensi ya. Ada potensi sedikit ya terkait dengan absennya Hexa tidak bagi dividen di tahun 2024 ini. Ada sedikit potensi. Ini harus teman-teman perhatikan juga, ini menjadi concern utama kita juga. Kembali lagi saya tekankan ya, saya cukup yakin 80% Hexa ini masih bisa bagi dividen, dan sisanya 20%-nya ada potensi Hexa akan absen bagi dividen. Gitu guys ya. Jadi yang untung itu yang seperti apa sih investasi itu ya, teman-teman yang berani buy on weakness saham Hexa di harga bawah. Ya, karena teman-teman tidak hanya mengandalkan dividen nih, tapi teman-teman juga bisa dapat cuan dari capital gain. Ya, kalau misalkan ya, amit-amit misalkan RUPS-nya ternyata Hexa tidak bagi dividen di tahun 2024 ini, Hexa absen tidak bagi dividen misalkan ya, teman-teman yang buy on weakness ini masih bisa menjual saham Hexa ya di harga yang mungkin nanti ketika patah tren atau dia longsor atau dia ambles, teman-teman masih bisa dapat cuan dari capital gain. Tapi berbeda dengan kalian yang
nekat beli di atas gitu ya, nekat beli di atas ketika, wah ini sudah bagus, wah ini bagus. Ketika sudah banyak yang membicarakan, teman-teman baru masuk. Nah, itu kan belinya berarti di pucuk. Ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Ingat guys ya, prinsip dari invest saham seperti itu. Apalagi mungkin ya teman-teman yang sudah beli Hexa itu di awal tahun 2024 di harga 5.500-an. Nah, ini juga bisa buy on weakness di area sini dan teman-teman bisa hold. Dan ketika naik, itu teman-teman bisa take profit juga. Ya, sudah cuan dari capital gain 18%-an. Lebih tinggi dari persentase dividen dari saham Hexa ini yang diprediksi ya di angka belasan persen. Ya, bahkan di bawah 15%, seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham apapun yang memiliki fundamental bagus, apalagi rutin bagi dividen, lebih baik teman-teman beranikan diri aja untuk beli di harga murahnya. Beli di harga ketika dia tertekan gitu guys ya. Nah, lalu kita akan prediksikan dividennya. Ya, tadi kita bahas ya strateginya seperti apa untuk Hexa. Sama sebenarnya strateginya, beli saham bagus itu di harga murah, ya di harga bawah ketika terkoreksi. Oke guys, berdasarkan DPS 1089 per saham, dengan DPR 70% saja, maka Hexa bisa bagi dividen Rp762 per saham dengan dividen yield 12%. Sedangkan jika DPR-nya 80%, ya, maka dividennya 871 per saham dengan dividen yield 14%. Nah, tentunya ini nanti akan diputuskan dalam RUPS tahunan yang akan diselenggarakan oleh Hexa gitu guys ya. Lalu kita cek ya, dari PBV di angka 1,91 kali, maka value per lembar sahamnya di angka 3.293. Dengan growth pertumbuhan IPS-nya 1,53% dari tahun 2021, maka harga wajar Hexa yang kita hitung adalah 7.280 per lembar saham. Harga saat ini di 6.275, maka margin of safety-nya 13,81%. Kalau misalkan kita mengacu terhadap IPS kali 5 sama dengan murah, berarti harga murahnya Hexa di 5.400-an. Nah, teman-teman lihat, di awal tahun 2024 ya guys ya, di Januari, ini Hexa sempat di 5.500, berarti mendekati harga murahnya gitu guys. Jadi tidak ada salahnya teman-teman cicil 5.500, 5.400, jika turun lagi itu teman-teman cicil gitu ya. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya, karena ini adalah saham bagus yang rutin bagi dividen. Gitu guys ya. Jadi kita mengacu juga kalau misalkan IPS kali 10 sama dengan mahal, berarti harga mahal Hexa itu di 10.800-an. Lalu overprice-nya di 21.000, IPS kali 20. Tapi tadi kita lihat guys ya, dari chartnya di harga 6.300, 6.400 ini sudah banyak yang take profit saham Hexa. Berarti sudah banyak investor yang beli di harga bawah, jual di harga atas. Mereka take profit. Ya, dan itu wajar karena mendekati di nilai intrinsik atau harga wajarnya, mendekati level 7.000-an, seperti itu guys ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, kalau misalkan berdasarkan historical, Hexa masih punya potensi bagi dividen jumbo lagi. Karena adanya urgensi dari pengendalinya untuk pembagian dividen dari perusahaan PT Hexindo, dan juga kita melihat ya bahwa Hexa ini masih punya potensi bagi dividen besar, di mana IPS-nya juga masih sangat bagus gitu ya. Untuk potensi absen tidak bagi dividen cukup kecil ya, kita melihat hanya sekitar 20% saja ya tidak absen bagi dividennya. Jadi teman-teman mungkin tidak perlu was-was dulu ya, tidak perlu was-was. Yang penting adalah teman-teman pastikan beli sahamnya di harga murah, itu aja sebenarnya. Ya, pastikan belinya momentumnya pas gitu ya, beli di harga yang murah. Nanti kita mungkin ya akan coba sediakan grup buat teman-teman agar bisa timing the market dengan cukup bagus ya, beli saham di harga yang murah atau ketika dia akan ada bullish reversal seperti itu. Jadi kesimpulan dari rumor yang beredar